Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain, amma ba'du. Seluruh kader, ketua-ketua Depra Kecamatan Bojong Sari, para ummahat, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari semangatkan musran kita dengan gelora ilahiyah, gelora yang membuat kita eksis, gelora yang menghidupkan hati kita bersama. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga siang hari yang berbahagia ini, walaupun dengan Zoom, kita tetap bersemangat yang melaksanakan kegiatan musyawarah ranting Kecamatan Bojong Sari, yang sebelumnya kami pun dikukuhkan oleh Ketua DPD dalam musyawarah cabang. Yang mungkin sebagian antum bertanya, kenapa harus saya? Kenapa Muharram Kurniawan? Apa nggak ada kader lain? Saya juga bertanya hal yang sama. Ya. Kalau masih ada baik, insya Allah lebih senang saya menjadi anggota biasa. Tapi karena ini adalah amanah antum semua, amanah dari DPD, maka saya yakin amanah yang berat akan menjadi ringan ketika kita sama-sama melaksanakannya, sama-sama menggotongnya, sama-sama membawanya. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab seorang ketua DPC ataupun ketua DPR. Insya Allah dengan kebersamaan kita bisa, mudah-mudahan target DPD ke depan 50+1 ini dapat kita laksanakan. Kalau sekarang ini kita hanya 12 kursi, maka harapan dari Ketua DPD, DPW dan DPP kepada Depok, yang pertama supaya melanjutkan kepemimpinan Depok, jangan sampai lepas dari kita. Amin. Amin. Yang kedua, menambah kursi supaya program-program kita tidak terganggu dan diganggu. Kalau sekarang ini 12, maka depan mudah-mudahan menjadi 26 kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan semoga dari 26 kursi itu 4 kita sumbangkan, kita kirim dari Bojong Sari. Amin. Insya Allah dengan kerja keras kita semua ini dapat kita laksanakan. Tentu dukungan kita semua bersama-sama kerja bersama, maka menjadi kerja dakwah yang sangat ringan. Oleh karenanya, menggapai hal tersebut, ikhwah sekalian, ada 3 hal langkah yang dapat kita laksanakan, yang akan kami kerjakan sampai 2024. Yang pertama, kita akan mengadakan konsolidasi. Yang kedua, sinergi. Yang ketiga, publikasi. Yaitu konsolidasi, kita menguatkan kembali kepada kader-kader kita yang pernah bersama. Insyaallah saya akan berkunjung, berkeliling untuk kembali hidup, supaya taklim-taklim dihidupkan, liko-liko kembali ditumbuhkan. Karena merekrut salah satu menambahkan suara ada dengan cara menambahkan kader-kader di antara kita. Nanti ketua-ketua ranting mohon bisa kembali menghidupkan taklim rutin partai. Ya, kita akan rekrutmen bersama Badan Kaderisasi Ustadz Aulia. Sudah banyak sebetulnya teman-teman atau warga yang ingin bersentuhan dengan PKS, ingin dibimbing kita. Tapi mereka kebingungan. Kadang mereka bingung, di sebuah tempat suara kita banyak tapi kadernya hampir tidak ada. Maka ini tugas kita bersama. Yang pertama, kita akan menghidupkan taklim rutin partai. Kita akan mengadakan rekrutmen yang selama ini seperti saya, Bapak Ibu semua di Bojong Sari hanyalah pertambahan kader. Kita ingin ke depan ada pertumbuhan kader dari warga Bojong Sari, sehingga ke depan makin kokoh dan kuat kita dalam menapak dakwah ini. Yang kedua, sinergi. Kita akan bekerja sama dengan wajihah-wajihah yang ada. Dan alhamdulillah di internal kita banyak wajihah, ada Ruang Baik, ya, ada Jelita, ada Ikadi, ya, yang kalau kita ibaratnya sebuah sebuah sepak bola, kita punya tim yang tangguh. Ya, tidak semua orang menjadi penyerang dan tidak semua orang jadi jaga gawang. Itulah dinamika dalam sebuah kesebelasan, dimanapun kita ditempatkan, yang penting operannya jelas kepada jamaah. Mari kita bersinergi bersama-sama membangun jamaah ini. Jadi dimanapun kita berada, di internal kita akan bekerja sama. Eksternal kita coba selama ini orang-orang yang salah persepsi kepada PKS,
masih ada suara-suara anti maulid, anti tahlil, ya. Inilah tugas kita bersama. Dan nanti mohon ketua-ketua Depra di tingkat BPH DPC saya akan berkeliling, insya Allah ke tokoh-tokoh tingkat kecamatan dengan Pak Camat dan muspikanya, ya, kepada ormas-ormas, ulama, MUI tingkat kecamatan dan ketua-ketua ranting nanti boleh mendata tokoh-tokoh tingkat kelurahan. Nanti insya Allah bersama dengan kami kita akan sambangi seluruh tokoh. Bahwasanya kita ini adalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat, pelayan umat, dan kita juga butuh masukan dari para tokoh tersebut. Sehingga dengan sinergi tadi mudah-mudahan mereka dapat bersama-sama dengan kita tahun 2024 nanti membangun kota Depok menjadi lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, Ikhwafil-Iman, kita akan publikasi. Insyaallah kita sudah akan buat nanti Facebook, ya, DPC Bojong Sari. Nanti mohon seluruhnya antum bisa bergabung menghidupkan suasana. Seluruh kegiatan Depra, SPKK, ya, kewanitaan, Zurita kita akan hidupkan. Juga termasuk barangkali usaha-usaha kader boleh dipromosikan itu, ya. Jadi jangan sampai kader ini kita berdayakan tapi mereka sendiri tidak berdaya secara ekonomi, maka menjadi sumber ini, ya. Seperti Ustadz Agus yang hari ini punya bubur bayi yang dibangun tempat ada, Chef Rosso yang ungkepnya yang luar biasa, ya. Ustadz Aulia yang ahli las, kemudian Ustadz Fardan yang ahli mekanik AC, Ibu Kiki yang punya asinan. Ini semua potensi, atau Bu Itin dengan roti Dewi yang luar biasa. Maka sama-sama ayo kita berdayakan, beli dari warga kita supaya hidup ekonomi. Karena kita jangan mengharapkan kader ini bisa berdaya kalau secara ekonomi mereka tidak berdaya. Maka insya Allah kita akan coba memberdayakan ekonomi kader dengan segala kemampuan kita bangun sinergi. Pada masyarakat publikasi ini penting sikap kita, maka harapan kita ke depan kader PKS harus turun sebagai pesan daripada Ketua DPD ketika kami rapor kemarin. Karena tagline kita bersama melayani rakyat. Jadi kita jadi pelayan, bukan tuan. Maka di lingkungan kita siap melayani, masuklah ke pengurusan RT, RW. Tidak harus jadi ketua. Kalau dapat amanah, alhamdulillah kita dapat jadi amanah jadi ketua masjid atau ketua LPM, ketua RW, RT. Kalaupun tidak, kita hanya dapat jadi ke bidang kerohanian. Jadilah bidang kerohanian yang handal. Kita punya IKADI, adakan pengajian bulanan di komplek kita. Ya. Kita hanya menjadi sekretaris di masyarakat, jadi tidak harus kalau tidak jadi ketua kita menghindar. Jadi maka hilangkanlah sekat kita sebagai kader bahwasanya kita adalah bagian dari masyarakat. Kita adalah pelayan masyarakat sehingga Ikhwafil-Iman seluruh masyarakat merasakan keberadaan di mana ada kader, di situ ada hal yang real dilaksanakan. Jangan sebaliknya, kalau ada kader orang jadi resah, ya. Kita hanya bisa mengkritik lingkungan, mengkritik pimpinan, tapi ketika ke masyarakat, kerja bakti, kader PKS nggak kelihatan. Maka ini akan menjadi fitnah buat kita semua. Karenanya lah kami mohon pada seluruh elemen masyarakat warga Bojong Sari, ya, untuk kita bersinergi dengan masyarakat, memberikan manfaat. Dan ini juga ajaran Rasulullah SAW. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah orang beri manfaat kepada orang lain. Oleh karenanya mari mulai saat ini kita bersinergi. Tepis, hapus fitnah itu bukan dengan di medsos saja, tapi dengan kita bersinergi dengan masyarakat, bertetangga, sapa, senyum, salam, sehingga orang menganggap keberadaan kita menyejukkan. Jangan sampai timbul fitnah karena kita tidak pernah bertegur sapa dengan lingkungan kita, dengan warga kita, sehingga jangan salahkan juga akhirnya ada suara tudingan kalau kita ini aliran sesat. Kenapa? Karena nggak pernah bersentuhan dengan masyarakat. Tetangga meninggal, ayo kader PKS tunjukkan kemampuannya. Satu lagi kita dibantu di atas ruang baik, nanti ketua-ketua Depra yang siap memberikan hadiah 3 kardus air mineral. Tinggal ambil itu, hubungin air mineral udah siap. Ketua Depra tinggal ambil, hanya kita modalnya bawa saja, nanti udah disiapkan. Hadir siapapun yang meninggal lapor ke air mineral nanti. Ya, bawa 3 dus minuman itu sangat membantu merasakan. Walaupun hanya 3 dus air buat tuan rumah, buat warga, itu menjadi penilaian sendiri. Akan menghapuskan stigma-stigma yang salah. Dan yang menghapus stigma yang salah itu bukan hanya di Facebook, bukan hanya debat kusir di medsos, tapi kita tampilkan langsung dengan akhlak kita di masyarakat, hadir bersama masyarakat, ikut program-program masyarakat, sehingga keberadaan kita menjadi menghidupkan suasana.
kepergian kader PKS dari Lingkungan akan merindukan saudara-saudaranya. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi, kami jauh dari sempurna. Selamat bekerja kepada ketua-ketua Depra. Besar tantangan kita ke depan dan tentu perlu kerja sama kita semua. Oleh karenanya mari kita bergandengan tangan, lapangkan hati kita ya untuk bersama-sama kita bekerja. Insya Allah target amanah dari DPD yang disiapkan nanti 20 kursi tahun 2024 akan kita raih, dan kami berharap nanti 4 yang sekarang hanya 2 kursi dari Intisari, insya Allah 2 kursi berikutnya mengantarkan kader-kader terbaik kita untuk mengamanah sebagai anggota legislatif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.